Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saida Nurzifa dengan NPM 202314500866. Saya dari kelas YE dengan jurusan Pendidikan Ekonomi. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Pak Anco selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Di sini saya akan membahas tentang epistemologi. Apa itu epistemologi? Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempertanyakan sumber, sifat, dan batasan pengetahuan. Dalam pengembangan ilmu, epistemologi membantu kita memahami bagaimana kita memperoleh pengetahuan dan sejauh mana pengetahuan itu dapat diandalkan. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti teori ilmu pengetahuan. Epistemologi merupakan gabungan dua kalimat epistem dan pengetahuan dan logos, yaitu teori. Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membicarakan tentang teori pengetahuan. Cabang ini berusaha menemukan jawaban atas pertanyaan bagaimana ada itu berada. Proses ada itu dari sisi ilmu pengetahuan terus mengikuti prinsip-prinsip teoretik yang jelas. Lalu selanjutnya ada tujuan epistemologi. Tujuan utama dari epistemologi adalah untuk memahami sifat, asal, dan batasan pengetahuan manusia. Epistemologi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, apa yang dapat dianggap sebagai sumber pengetahuan yang sah, dan bagaimana kita dapat memastikan kebenaran dari pengetahuan tersebut. Lalu ada tujuan lain dari epistemologi, yaitu untuk membantu kita memahami hubungan antara subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui. Hal ini membahas bagaimana manusia mempersepsikan dunia di sekitar mereka dan bagaimana pengalaman dan bahasa memainkan peran dalam pembentukan pengetahuan. Lalu selanjutnya ada pandangan epistemologi. Yang pertama ada empirisme. Empirisme adalah pandangan epistemologi yang menekankan pengalaman sebagai sumber utama pengetahuan. Pandangan empirisme, pengetahuan berasal dari pengamatan, pengalaman, dan interaksi dengan dunia fisik. Contoh filosof empiris terkenal seperti John Locke, David Hume, dan George Berkeley. Lalu yang kedua ada rasionalisme. Rasionalisme adalah pandangan epistemologi yang menekankan akal atau pemikiran rasional sebagai sumber utama pengetahuan. Menurut pandangan rasionalis, pengetahuan berasal dari dedukasi logis dan pemikiran rasional, bukan dari pengalaman. Contoh filsuf rasionalis terkenal seperti René Descartes, Gottfried Leibniz, dan Baruch Spinoza. Lalu yang ketiga ada konstruktivisme. Konstruktivisme adalah pandangan epistemologi yang menekankan bahwa pengetahuan tidak terjadi secara pasif, tetapi dikonstruksi oleh individu dalam interaksi mereka dengan lingkungan dan pengalaman. Konstruktivisme melihat pengetahuan sebagai hasil dari interaksi antara individu dan lingkungan, dan bahwa pengalaman individu membentuk cara pandang mereka terhadap dunia. Lalu selanjutnya ada realisme. Realisme adalah pandangan epistemologi yang menekankan keberadaan realitas yang objektif dan independen dari pemikiran atau pengamatan manusia. Realisme berpendapat bahwa pengetahuan manusia dapat mencerminkan realitas objektif dan bahwa dunia dapat dipahami melalui metode ilmiah.
Contoh filsuf realis terkenal seperti Aristoteles, Immanuel Kant, dan Bertrand Russell. Lalu selanjutnya ada cakupan pokok epistemologi. Epistemologi subjektif, yang artinya apabila dalam melacak kebenaran suatu ilmu dilakukan tanpa standar reliable, melainkan didasarkan atas refleksi. Refleksi diri yang masuk ke dalam pemahaman ilmu biasanya bersifat subjektif. Lalu yang kedua ada epistemologi pragmatik. Adalah upaya menemukan yang kekal kebenaran dengan pencermatan realistik, empirik, dan eksperimental. Dasar dari epistemologi ini adalah aspek kegunaan ilmu dalam masyarakat. Lalu yang ketiga ada epistemologi moral, yaitu pencarian keputusan benar atau tidak atas dasar baik buruk metaetik. Pertimbangan makna semata-mata didasarkan atas keputusan etis tidaknya suatu ilmu bagi masyarakat. Epistemologi religius, yaitu ilmu yang membahas pencarian kebenaran dari kitab-kitab dan doktrin. Tataran epistemologi merupakan cara untuk menemukan sebuah kebenaran. Selanjutnya epistemologi dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu epistemologi metafisis. Metafisis yaitu epistemologi yang mendekati gejala pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengandaian metafisika tertentu. Yang kedua ada epistemologi skeptik. Dalam epistemologi ini, kita perlu membuktikan dulu apa yang dapat kita ketahui sebagai sungguh nyata atau benar-benar tidak dapat diragukan lagi dengan menganggap sebagai tidak nyata atau keliru segala sesuatu yang kebenarannya masih dapat diragukan. Lalu yang ketiga ada epistemologi kritis. Epistemologi ini tidak memprioritaskan metafisika atau epistemologi tertentu, melainkan berangkat dari asumsi, prosedur, dan kesimpulan pemikiran akal sehat ataupun asumsi, prosedur, dan kesimpulan pemikiran ilmiah. Lalu ada sumber ilmu pengetahuan tak terbatas. Dalam epistemologi ini, sumber ilmu pengetahuan itu dari mana? Sumber ilmu pengetahuan mempertanyakan dari mana ilmu pengetahuan itu diperoleh. Ilmu pengetahuan diperoleh dari pengalaman, yaitu empiri, dan dari akal, yaitu rasio, sehingga timbul paham atau aliran yang disebut empirisme dan rasionalisme. Aliran empirisme yaitu paham yang menyusun teorinya berdasarkan pada empiri atau pengalaman, sedangkan rasionalisme menyusun teorinya berdasarkan rasio atau akal. Lalu epistemologi ingin batas-batas ilmu pengetahuan. Menurut Immanuel Kant, apa yang dapat kita tangkap dengan panca indera itu hanya terbatas pada gejala atau fenomena, sedangkan substansi yang ada di dalamnya tidak dapat kita tangkap dengan panca indera yang disebut fenomena. Apa yang dapat kita tangkap dengan panca indera itu ada penting. Pengetahuan tidak sampai di situ saja, tetapi harus lebih dari sekedar yang dapat ditangkap oleh panca indera. Lalu selanjutnya epistemologi strukturnya. Yang ingin mengetahui adalah subjek yang memiliki kesadaran. Lalu yang ingin kita ketahui adalah objek. Di antara kedua hal tersebut, seakan-akan terdapat garis demarkasi yang tajam. Namun demikian sebenarnya dapat dijembatani dengan mengadakan dialektika. Jadi sebenarnya garis demarkasi tidak tajam, karena apabila dikatakan subjek menghadapi objek itu salah, karena objek itu adalah subjek juga, sehingga dapat terjadi dialektika. Lalu yang terakhir, epistemologi keabsahan. Keabsahan ilmu pengetahuan membahas tentang kriteria bahwa ilmu pengetahuan itu sah
berarti membahas kebenaran. Tapi kebenaran itu adalah nilai, aksiologi, dan kebenaran itu adalah suatu relasi. Kebenaran adalah kesamaan antara gagasan dan kenyataan. Lalu epistemologi memiliki 3 teori mengungkap kebenaran. Yang pertama ada teori korespondensi. Terdapat persamaan atau persesuaian antara gagasan dengan kenyataan atau realita. Lalu yang kedua teori koherensi. Terdapat keterpaduan antara gagasan yang satu dengan yang lainnya. Tidak boleh terdapat kontradiksi antara rumus yang satu dengan yang lainnya. Nah, yang terakhir yaitu ada teori pragmatis. Yang dianggap benar adalah yang berguna. Pragmatis adalah tradisi dalam pemikiran filsafat yang berhadapan dengan idealisme dan realisme. Sekian dari pembahasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.